Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sekarang dengan cepat kita buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 4. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah semuanya rugi. Semuanya rugi. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang yang membaca judul ini bingung, apa yang rugi? Apakah ini bisnis, dagang, atau jual makanan, atau restoran? Bapak Ibu Saudara, sejak tahun 98 saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya menemukan inti kehidupan. Saya menemukan hakikat kehidupan. Saya menemukan kesempurnaan dalam kehidupan. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya merasakan tanpa Tuhan Yesus, saudara, semuanya sia-sia. Jadi seumpama botol itu tidak ada tutupnya. Jadi tanpa Kristus semua itu sebetulnya kosong. Semua rugi. Gak ada untung kok saudara. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya merasakan untung sekali. Bahkan jika dibanding dengan Kristus, semuanya rugi. Sebab tanpa Kristus tidak ada keuntungan. Keuntungan yang ada di dunia ini saja itu kerugian. Karena sebetulnya kita tidak akan pernah bisa menikmati dengan sepenuhnya. Tetapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, benar-benar ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, didamaikan dengan Bapa, itu yang membuat hidup kita sempurna, utuh. Tanpa Kristus tidak ada keutuhan saudara. Jadi ibaratnya yang kita lakukan di dunia ini, ya mungkin hanya 50%, 60%, 75%, tidak pernah 100%. Kenapa saudara? Karena kita penuh dengan kekurangan, karena kita tidak sempurna. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga.
Sepandai-pandainya kita mengatur manajemen yang bagus, tetap ada kelemahan, tetap ada kekurangan, tetap tidak pernah mencapai kesempurnaan karena kita lemah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Dia yang menanggung segala kelemahan kita di atas kayu salib, kekurangan kita, sehingga kita bisa merasakan utuh. Sejak saya bertemu Tuhan Yesus, yang saya lakukan, semua yang tidak sempurna itu menjadi utuh, saudara. Menjadi 100%, meskipun yang didapat sedikit. Kalau dulu kita kerjanya mati-matian dari Senin sampai Senin, ketika kita ketemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita berubah, kita sudah tidak bingung dengan kerjaan, kita malah memikirkan perkara-perkara rohani, sehingga waktu kita minggu waktunya buka, kita tutup, berarti penghasilan kita kurang, dan ada waktu-waktu yang kita harus tinggalkan, tetapi saudara, yang kita dapat tetap utuh 100%. Oleh karena itu firman Tuhan berkata dalam surat Korintus, persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan Yesus, jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Itu saya rasakan, saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, kalau ada orang bermegah tentang dirinya, apalagi Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang Ibrani asli. Dia sangat paham dengan hukum Taurat. Bahkan Rasul Paulus penganiaya jemaat. Dia sangat teguh di dalam agamanya. Tidak bercacat loh, saudara. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan baginya, dianggap rugi karena Kristus. Bahkan Rasul Paulus menganggapnya sampah, saudara. Karena apa? Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, apa yang kita lakukan tetap tidak akan mencapai 100%. Bahkan orang kaya di dunia ini pun, saudara, tidak mungkin mencapai 100%. Sebab 100% itu hanya dapat dicapai melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hidup ini menjadi lebih hidup ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu semuanya rugi. Rugi jika kita tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Rugi jika kita tidak melayani Tuhan. Rugi jika kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan Yesus ada banyak perkara-perkara ilahi, hikmat Allah, dan segala sesuatu yang tidak kelihatan, di situ akan dinyatakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sehingga hidup saudara menjadi berlimpah-limpah dengan kekayaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak merasakan keuntungan. Malah yang kita rasakan kerugian. Karena kita belum menemukan Kristus dengan benar. Oleh karena itu Rasul Paulus berani berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus.
Bapak Ibu Saudara, tahun 98 saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian perjalanan tahun 99, 2000, 2001, 2002, itulah pengenalan. Ada banyak orang Kristen berjumpa pertama dengan Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis. Setelah itu dia tidak mau mengenal lagi. Sehingga mereka tidak bisa melihat keuntungan yang lebih besar. Dan mereka akhirnya mundur dan kembali zero. Karena apa? Karena mereka terikat dengan duniawi lagi. Bersyukur kepada Allah Bapa. Saya secara pribadi sejak tahun 98 sampai hari ini saudara, saya merasakan hidup saya dipenuhi dengan keuntungan. Karena pengenalan akan Kristus. Semakin saudara kenal Kristus, saudara semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Apalagi saya, Bapak Ibu Saudara, saya dipercaya mengembalakan gereja. Saudara, ini keuntungan besar Bapak Ibu Saudara. Saya memberitahu istri, anak, menantu, cucu saya semua. Kita ini beruntung dipercaya Tuhan Yesus. Dipercaya Allah Bapa untuk mengemban kepercayaan, yaitu untuk mengelola gerejanya. Aduh saudara, siapakah kami ini? Saya sungguh beruntung saudara. Lebih mulia daripada orang punya pabrik saudara. Ada orang punya pabrik, misalkan pabrik apa besar sekali. Hasilnya mungkin 1 bulan bisa triliun Bapak Ibu Saudara. Saya tidak punya pabrik, tapi saya memiliki gereja yang dipercayakan. Saya katakan kepada keluarga saya katakan kepada istri dan anak-anak saya serta menantu dan cucu. Saya ngomong serius saudara. Walaupun cucu saya masih umur 3 tahun. Tapi kami beruntung. Saya katakan kepada mereka, apa yang kita lakukan ini, yaitu mengelola, dipercaya gereja ini lebih daripada orang yang memiliki pabrik yang terbesar di dunia. Maka itu mari kelola gereja ini dengan benar. Sampai Tuhan Yesus datang, gereja ini akan tetap eksis. Karena Tuhan Yesus yang membangunnya dan memberikannya. Saudara, apakah saudara merasakan keberuntungan yang saya alami? Bangga saudara. Sebab, dengar saudara, ada banyak, minta maaf, ada banyak keluarga pendeta, keluarga gembala. Mereka tidak bangga, tidak merasa untung dipercaya sebuah gereja. Bapak Ibu Saudara, saya bertemu dengan anak seorang gembala, di mana pelayanan bapaknya mengembalakan sebuah gereja yang kecil di desa. Sedang anaknya tidak mengerti tentang betapa mulianya gereja yang dipercayakan Tuhan Yesus. Sehingga anaknya meninggalkan gereja itu, pergi ke kota Malang. Dan dia menjadi seorang driver. Dia menjadi supir panggilan. Ketika mengantar saya dan istri keluar kota, saya tanya, kamu dari mana? Kamu Kristen. Dan dia katakan, bapak saya gembala. Kaget saya saudara, kenapa kamu merantau ke Malang? Apakah kamu tidak bangga? Saya ceritakan tentang keuntungan ini. Dan dia mengangguk, tapi saudara, karena pengenalan akan Kristus yang kurang. Bagaimana anak tidak peduli dengan gereja, kok melayani di tempat lain? Gereja bapaknya tidak dibantu. Karena mereka pikir ini gereja kecil, jemaat hanya mungkin 15 orang,
tidak ada alat musik. Berbeda dengan di kota. Di kota gereja besar, alat musiknya banyak. Lebih terkenal. Lihat Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak anak gembala, seberapa banyak keluarga gembala, seberapa banyak gembala dan pendeta yang bangga ketika mereka dipercaya menggembalakan gereja di hadapan Tuhan. Apa yang dipercayakan itu lebih daripada semua yang terbesar di dunia. Inilah yang diajarkan Tuhan kepada saya. Sehingga saya memberitahu keluarga saya. Kita ini mesti bangga. Kita memiliki lebih dari pabrik yang hasilnya triliunan. Ini lebih daripada triliunan. Mungkin hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Secukupnya saja, tetapi hasilnya nanti di kerajaan 1000 tahun, kita adalah orang-orang yang dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dengar ya, saudara yang bersama saya, saudara yang setia, Harun dan Hur, Triwira, saudara pasukan berani mati saya, saudara yang sudah memberikan perjanjian nyawa dengan saya, saudara dengar, engkau akan menerima upah yang sama dengan saya. Saudara termasuk pemilik saham, tanda kutip. Maka itu orang-orang yang saya gembalakan, saya selalu berkata kepada mereka, kalian itu pemilik saham juga, asal kalian sungguh-sungguh. Maka itu di dalam persekutuan kami tidak ada orang insidentil, tidak ada orang yang hanya datang seperti gedung bioskop, gak ada. Karena saya mengajak semua yang bersama saya, pasukan berani mati itu, turut mengambil bagian mengelola gereja yang dipercayakan Tuhan Yesus. Dan ini kalau diumpamakan pabrik, saudara, pabrik ini lebih gede daripada pabrik dunia, katakan amin. Hasilnya lebih besar. Tidakkah kita bangga toh saudara? Tidakkah kita merasa bahwa kita ini bangga sekali, beruntung sekali. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya memberi pengertian kepada anak menantu saya, cucu saya, kami suami istri. Kita harus bangga. Kita harus merasa beruntung. Bukan sebaliknya saudara. Kita dipercaya sebuah gereja ini menjadi beban. Tidak saudara. Kami bangga memiliki gereja, tanda kutip ya. Gereja ini punya Tuhan Yesus. Meskipun gereja yang segembalakan saya itu kecil, jemaatnya sedikit. Kami sederhana tapi saya bangga saudara sebab gereja yang dibangun Tuhan Yesus itu dipercayakan kepada saya. Ore pasandai karapaya masuk. Kore pasakire pasandaya masuk. Supaya pagi hari Bapak Ibu Saudara bersyukur meskipun saudara bukan gembala. Kalau ada gembala-gembala yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini saudara, harusnya mereka bangga. Jangan merasa penderitaan, jangan. Maka itu saya bersama keluarga saudara, saya benar-benar memelihara. Saya benar-benar memelihara. Anak saya punya usaha. Jika usaha saja pekerjaan dipelihara dengan baik, apalagi gereja. Sama seperti saya membayangkan saya memiliki satu perkebunan, peternakan. Saya pelihara saudara. Oleh karena itu setiap hari saya selalu bersyukur. Saya tidak pernah menganggap gereja itu agamawi, tidak saudara. Itu kehidupan kerajaan Allah yang dipercayakan. Dan saya merasa beruntung. Oleh karena itu saudara, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Semuanya rugi karena Kristus.
Rugi saudara. Sehingga Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan dan persetujuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengetahui bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai gembala untuk merawat gerejanya ini lebih daripada pabrik apapun di dunia, maka saudara, saya merawatnya harus dengan nyawa. Maka itu saya ajarkan kematian adalah keuntungan ketika kita merawat gereja Tuhan. Jangan ada seorang pun dari saudara yang pagi hari ini ikut live streaming ini. Dengar, jangan ada seorang pun yang menghina gereja. Jangan ada seorang pun saudara yang meremehkan gereja. Gereja di kampung, gereja dimanapun. Jangan engkau mencoba-coba untuk meremehkan gereja. Dan jangan pernah ngajarkan orang untuk tidak bergereja, tidak digembalakan. Hati-hati saudara, karena engkau akan menyesal. Hari ini banyak orang dengan seenaknya tidak gereja-gerejaan. Saya anti gereja, saudara lihat. Orang-orang seperti ini akan menderita nanti saudara. Menyesal. Saya merasakan keuntungan yang besar. Karena saya dipercaya untuk mengelola gerejanya. Dan saya mengajak imam-imam bersama-sama untuk mengelola gerejanya. Dahsyat saudara, dahsyat saudara. Dan kita lakukan dengan nyawa kita. Makanya mati di dalam gereja itu keuntungan. Ajak semua keluarga saudara. Terutama saudara yang gembala. Kalau saudara mengikuti khotbah saya pagi hari ini. Kalau engkau gembala, kumpulkan anak-anakmu, menantu cucumu. Suruh mereka memikirkan bersama-sama gereja yang dipercayakan Tuhan Yesus. Anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, kami komitmen saudara, semua keturunan saya, kami akan memelihara gereja yang dipercayakan Tuhan Yesus. GKI FLTF Church, dan mereka tidak boleh ada di gereja lain. Karena kita dipercaya, itu komitmen saya. Kami sudah bikin perjanjian, keturunan saya semuanya ada di kegerakan ini. Karena ini dipercayakan Tuhan Yesus. Itu bukan berarti melarang anak saya kalau di luar kota pergi ke gereja lain. Tidak. Tapi mereka memiliki gereja yang dipercaya Tuhan Yesus. Sehingga mereka semuanya harus mengelola bersama-sama saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, upah besar di surga. Maka tidak ada seorang pun, sebagaimana yang saya saksikan tadi, seorang anak gembala merantau ke Malang, mencari pekerjaan, terlunta-lunta, padahal mereka dipercaya satu pekerjaan yang jauh lebih indah, lebih beruntung, tetapi mereka tidak mengerti kebenaran ini. God bless you all. Kita berdoa. Urumasyikirimas sandikana masu. Kurimas sandikirimas sandakayara masu. Kurimas sandikirimas sandakaraya masu. Bapa, kebenaran ini biarlah disampaikan kepada semua orang Kristen, khususnya keluarga-keluarga pendeta, khususnya keluarga-keluarga full timer, khususnya keluarga-keluarga imam, terkhusus mereka yang bersama hamba-Mu, supaya mereka mengerti, supaya mereka faham Bapa, segala sesuatunya rugi tanpa Kristus. Hanya Kristuslah keuntungan bagi kami selamanya.
Hamba mengucap syukur Bapa, Engkau percayakan hamba-Mu, gereja, yang hamba gembalakan GKI FLTF Church dan kegerakan NCC Internasional. Sungguh kami bersyukur dan kami berjanji dengan nyawa kami akan merawatnya terus Bapa, sampai putra-Mu datang. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah membangun gereja GKI FLTF Church ini. Terima kasih Bapa. Terlebih orang-orang yang bersama hamba-Mu, imam-imam yang setia, mereka akan menerima upah yang sama. Sebab mereka adalah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan imam-Mu yang di luar kota, mereka hamba gembalakan melalui live streaming, mereka mendapatkan upah yang sama. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, terpuji-pujilah putra-Mu Yesus Kristus, terpuji-pujilah Allah Roh Kudus selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Ya Bapa, biarlah mereka semua merasakan keuntungan yang besar menjadi pelayan pendoa syafaat. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan-Mu Bapa, urapan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, berkat kehidupan turun atas-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.